Oke, selanjutnya yaitu menganalisis makna dan kebahasaan teks biografi ya. Di sini kita akan mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Caranya bagaimana? Ya, caranya mudah, yaitu kita mencatat ide pokoknya saja ya, dalam setiap paragraf. Isi ide pokok atau pokok informasi dapat ditentukan kita sendiri. Jadi ada sebuah paragraf tadi ya, contohnya tadi latar belakangnya, orientasinya B.J. Habibie. B.J. Habibie. Jadi kamu tidak perlu mengambil kalimat utamanya, tapi apa bisa kamu tentukan dengan bahasa kamu sendiri. Misal B.J. Habibie terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dari 8 bersaudara. Kemudian beliau menikah dengan Ainun dan dikaruniai 2 anak. Sudah cukup. Nah, itu masuk dalam mencatat ide pokok. Dengan bahasa kita sendiri juga boleh. Jadi tidak harus kamu mengambil kalimat utamanya yang ada di paragraf itu. Selanjutnya selanjutnya yaitu menemukan pola penyajiannya, karakter inti tokoh ya. Jadi di sini pola penyajiannya ada beberapa. Yang pertama yaitu menyampaikan langsung, ini sesuai dengan teks ya. Misalkan tadi di biografi teksnya B.J. Habibie, yaitu bahwasanya B.J. Habibie adalah tokoh panutan. Berarti itu sudah salah satu pola penyajian secara langsung yang disampaikan ada pada teksnya itu. Jadi secara langsung karakternya apa, sifatnya apa, seperti itu. Kalau penyampaian tidak langsung berarti bisa dengan cara tindakan tokoh tersebut dalam menyelesaikan sebuah masalah. Seperti itu. Kemudian ada deskripsi melalui tindakan tokoh. Nah, ini tindakan tokoh juga. Misalkan gaya dia bekerja, gaya dia belajar, gaya dia berpikir, namanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui penuturan tokoh lain, jadi orang lain menyebutkan. Berarti ada tambahan ya, ada tambahan tokoh lain yang menyebutkan bahwa tokoh B.J. Habibie itu menyebutkan seperti itu. Kemudian ada lain-lainnya, bisa melalui lingkungan juga, karena kerja keras B.J. Habibie mungkin dari lingkungan keluarga yang sederhana, dan ibunya wafat, jadi beliau menjadi pencari nafkah, sehingga beliau yang mau nggak mau harus bekerja. Itu ya, jadi melalui lingkungan sosial. Selanjutnya ini adalah mengidentifikasi kebahasaan kaidah ya, kaidah bahasa dalam teks biografi. Yang pertama adalah pronomina. Apa pronomina itu? Pronomina adalah kata ganti orang ya, kata ganti. Pronomina itu kata ganti, bisa kata ganti orang, bisa kata ganti petunjuk, bisa kata ganti yang lainnya. Seperti itu. Kata ganti orang misalkan B.J. Habibie diganti menjadi kata ganti orang bagaimana? Dia, beliau, termasuk kata ganti orang. Kalau kata ganti petunjuk berarti menggunakan di ke itu ya, petunjuk di sana, di sini, gitu ya, di atas gitu. Selanjutnya yaitu ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu yang bagaimana ya, kata kerja yang adanya sebuah tindakan, misalkan mengoperasikan komputer ya. Kata mengoperasikan itu kan suatu tindakan ya, suatu tindakan dimana itu perlu adanya gerakan, itu namanya tindakan. Kalau berpikir bukan masuk tindakan, karena tidak ada gerakan, maka hanya diam. Kalau mengoperasikan kan dia ada tindakannya. Selanjutnya kata adjektiva. Adjektiva ini adalah kata sifat ya, kata sifat, contohnya cerdas, jenius, pintar,
dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu kebalikannya yang kata kerja tadi ya. Kalau kata kerja pasif berarti kalau ada imbuhan me, berarti kalau pasif imbuhan di, misalkan dioperasikan. Kalau kata kerja tindakan tadi melempar, berarti kata kerja pasifnya dilempar. Itu jadi ada dikenai pekerjaan, itu namanya kata kerja pasif. Kemudian selanjutnya ada kata kerja hubungan aktivitas. Hubungan aktivitas itu suatu hal yang dilakukan untuk suatu keputusan yang ada kaitannya dengan aktivitas. Contohnya menyetujui surat perjanjian. Misalkan kata menyetujui itu masuk kata kerja hubungan aktivitas. Kan apa ya, aktivitas untuk menyetujui, kan ada kegiatannya, tapi kata kerjanya itu hanya menghubungkan aktivitas aja, seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya konjungsi. Nah, ini konjungsi atau kata hubung ya. Kemudian kata depan yaitu di, ke, dari. Kemudian ada nomina. Nomina ini adalah kata depan. Nah, saya kira semuanya sudah paham untuk yang konjungsi kata depan dan nomina, jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Selanjutnya, nah ini terakhir ya, yaitu menceritakan kembali isi dengan pola yang berbeda. Di sini ada dua pola dalam penyajian biografinya. Yang pertama adalah pola naratif dan yang kedua adalah pola dialog. Kalau naratif itu polanya seperti ada pada contoh B.J. Habibie yang ada di buku paket itu, silakan diamati ya. Dimana pola naratif ini secara keseluruhan itu yang bicara adalah penulisnya. Jadi tokoh itu tidak ada suatu pembicaraan dalam teks tersebut. Itu pola naratif ya, jadi hanya bercerita. Kalau pola selanjutnya ini pola dialog. Kalau pola dialog ini yang namanya dialog berarti ada sebuah percakapan. Jadi isi dalam teks itu percakapan tokoh itu. Misal tokoh itu memberikan sebuah pendapat tentang dirinya, kaitannya dengan pengalaman hidupnya. Jadi tokoh itu sendiri yang bercerita. Makanya dalam pola dialog ini terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung seperti ini. Kalimat langsung dan tidak langsung. Untuk aturan kalimat langsung dan tidak langsung ini saya kira di pelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan secara detail seperti itu, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali untuk materi ini. Nah, selanjutnya menceritakan kembali dengan bahasa yang berbeda. Menceritakan kembali dengan bahasa yang berbeda. Yang pertama yaitu bahasa asli teks ya, bahasa asli teks ya yang terdapat pada teks itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahasa sendiri ya, mengolah sesuai dengan kaidah. Kaidah apa ya? Kaidah dalam struktur dan kebahasaan teks biografi. Jadi ada dua yang kita biasanya, berarti ini ibarat ini adalah orang kedua dari penulis. Jadi bahasa asli teks ini adalah penulis pertama ya, penulis pertama. Kalau yang bahasa sendiri ini dengan menggunakan penulis kedua, jadi mengolah dengan bahasanya sendiri. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya yaitu ada tugas mandiri ya. Di sini tugas mandirinya ada 4. Jadi silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi masing-masing. Ini saya jelaskan yang tugas mandiri 1 yaitu menentukan struktur teks biografi kaitannya dengan Putu Wijaya ya, sosok sastrawan di Indonesia, salah satu sastrawan di Indonesia. Nanti silakan link teksnya silakan di-download di deskripsi pada video di bawahnya. Ini nanti kolomnya yang
jawabannya ada di kolom, membuat kolom seperti ini. Jadi orientasi nanti kutipannya hanya ditulis, misalkan orientasi ada di kutipan paragraf kedua, ada ini ada di ketiga, ini ada di keempat, jadi hanya ditulis seperti itu ya, untuk tugas mandiri 1. Selanjutnya tugas mandiri 2. Nah, kalau tugas mandiri 2 ini itu kalian membaca lagi ya, Putri Hidayah, linknya tetap ya, jadi tugasnya nanti saya jadikan 1 biar mudah. Yang kedua yaitu menentukan kepribadian unggul dalam teks tersebut. Misalkan kutipan paragrafnya ini kamu catat ya, kamu tulis kutipannya apa. Nah, kamu tulis kutipannya apa, kemudian kepribadiannya unggul, misalkan ini dia pintar, misalkan pribadi. Nah, seperti itu. Jadi kamu cari kutipannya apa, kemudian kepribadian unggul apa. Aku cari berapa nih ya, seadanya di situ ya, nanti bisa kamu cari minimal ada 3 ini, minimal mencari 3 saja, lebih juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya saya hapus dulu. Selanjutnya ini ada perintahnya, yaitu kamu menulis 2 saja ya, tulis 2 saja karakter unggul ya, dengan menggunakan teks eksposisi. Jadi karakter unggulnya tadi apa, misalkan pintar ya, misalkan pintar, berarti di sini eksposisinya kamu deskripsikan ya, kamu jelaskan di expose ya, dijelaskan sesuai dengan bahasamu sendiri, kira-kira apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Jika tidak paham, silakan diputar ulang kaitannya dengan menulis karakter unggul menggunakan teks eksposisi di slide sebelumnya. Ini kamu minimal 2 ya, cari minimal 2 saja. Selanjutnya tugas mandiri keempat, yaitu carilah tokoh yang sangat kamu banggakan ya, tokoh yang kamu banggakan, yang memiliki suatu hal yang beda, yang menjadi motivasi kalian bisa. Selanjutnya yang kedua, setelah kamu menemukan, kemudian rangkumlah teks biografi tokoh tersebut ya. Ini bisa cari di browsing juga boleh ya. Kemudian rangkumlah teks biografi tersebut dengan bahasa kamu sendiri, kemudian kalian rangkum ya. Kalian rangkum, setelah itu ceritakan kembali secara lisan ya, secara lisan teks biografi tersebut dengan merekam ya, dengan rekaman video contohnya ini. Jadi kamu rekaman video ya, bisa lewat laptop seperti saya ini, jadi pakai kamera laptop atau kamera yang lainnya ya. Durasi videonya minimal 3-5 menit saja, jadi minimal 3 menit sudah cukup ya. Itu berisi tentang videonya 1 ya, perkenalan diri, kemudian kamu menjelaskan kamu akan menceritakan biografi tentang tokoh siapa ya, seperti itu. Jangan lupa nanti videonya diberi subtitle ya, jadi di bawahnya kamu bicara ada subtitlenya, karena nanti penilaiannya juga saya lihat subtitlenya sesuai apa tidak, seperti itu. Sudah, itu saja, itu tugasnya hanya ada 4 ya. Ini pengumpulannya beda-beda. Yang pertama untuk tugas kolektif ya, mandiri 1 dan 3 ini terakhir dikumpulkan tanggal 31 Maret ya, 31 Maret. Nanti untuk pukulnya sampai malam seperti biasa ya, sampai jam malam. Kemudian pengumpulannya bagaimana? Ini dalam bentuk Microsoft Word. Jadi file Word yang sudah saya berikan itu jawabannya ditulis di bawahnya, jadi satu file saja ya. Jadi tidak usah jadikan 3 file.
nanti malah terlalu banyak. Jadi jadikan satu file saja, dikirim via email saya, email seperti biasanya. Bisa kamu konfirmasi saya nanti, bisa melalui Hangout atau lewat email ya. Gitu. Selanjutnya ini yang tugas mandiri keempat ya. Silakan hasil rekaman kalian, video kalian diunggah ke akun YouTube kalian masing-masing ya. Setelah itu silakan disalin linknya, kemudian setor ke saya lewat Hangout. Ya, lewat Hangout aja biar cepat. Kalau lewat email nanti masuknya lama, jadi lewat Hangout aja dan saya akan mengunduh sesuai dengan link. Terakhir pengumpulan yaitu tanggal 4 April 2020 ya, terakhir. Jadi diingat-ingat tanggal 4 April 2020 itu sampai malam ya, jam seperti biasanya. Jadi diingat-ingat penanggalannya, pengumpulan jangan sampai akhir ya, karena nanti terakhir jadi tugasnya menumpuk. Jadi silakan dicicil dari sekarang biar nanti tidak terlalu kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain. Gitu. Baiklah anak-anak, itu tadi materi-materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu pantau akun YouTube saya untuk materi-materi selanjutnya ya, yang akan saya unggah di YouTube saya. Jangan lupa silakan berkomentar di bawah video saya, karena komentar kalian nanti saya jadikan sebagai presensi kalian. Kalau kalian tidak berkomentar atau sekedar say hello, absen kehadiran, berarti saya anggap kalian tidak masuk dalam materi saya. Seperti itu ya. Jangan lupa berkomentar ya. Kalau ada sebuah pertanyaan yang tidak jelas, silakan tanya melalui kolom komentar juga boleh, atau lewat Hangout juga boleh ya. Jangan lupa subscribe YouTube saya supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.